Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Selamat datang kembali di ibadah online pada minggu hari ini. Saya percaya semua sukacita dalam lindungan Tuhan, amin. Kita persiapkan hati kita buat Tuhan. Engkau yang rindu buat Tuhan, mari persiapkan hatimu lebih lagi, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pada hari yang baik ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami lebih sungguh buat Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan. Ku
lebih sungguh lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Oh, ku rindukan
Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Sama-sama katakan kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus. Oh, betapa baik Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang ada Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan pujian-pujian-Mu Tuhan Yesus. Kiranya ini semua berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Karena Engkau yang layak ditinggikan dan layak dipuji ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, pikiran kami lebih sungguh Tuhan. Fokuskan hati kami dan pikiran kami. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus lebih lagi menjadi peneguhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita kumpul kembali dalam kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersyukur karena kasih setia-Nya buat kita. Dan saya mengucapkan sebelum memulai firman ini, shalom bagi saudara dimanapun berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara, sehingga kita tetap dalam kondisi yang ada penuh dengan harapan dan semangat di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk merenungkan firman dengan tema yang sama, tetap berada di hadirat Tuhan, yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 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 2 Korintus 12 ayat yang
2 Korintus 12 ayat yang ke-9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang diucapkan oleh Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan di situ dia menyampaikan sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak banyak orang dapat ucapkan. Dia baru saja mengalami sebuah pengalaman yang supranatural dengan Tuhan, di mana dia mendapat sebuah penglihatan, pengilhaman daripada Tuhan. Dan dalam kondisi yang sama ternyata ada hal yang tidak terduga yang Paulus alami, sehingga dia mengucapkan apa yang kita baru dengar tadi. Yang saya mau katakan kepada saudara bahwa saya memahami dan menyadari dengan sepenuhnya, karena saya pun mengalami pandemi yang sedang berjalan, PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kondisi-kondisi dan dampak yang diakibatkan dari semua yang ada. Tidaklah mudah, karena ada ancaman kematian, ada ancaman ekonomi, ada banyak hal yang menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Dan bahkan ibadah kita tetap online sampai hari ini, walaupun ada berita akan ada kelonggaran. Tetapi esensinya bukan di situ, saudara. Maka hari ini saya mengajak saudara melihat sesuatu yang penting, di mana yang pertama, berada di hadirat Tuhan, saya perlu menyampaikan, tidak menghindarkan yang namanya pencobaan datang. Tidak melepaskan bahwa saudara harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena tantangan-tantangan ini adalah bagian dari kehidupan yang kita harus lalui. Tetapi yang pasti di dalamnya, Tuhan dalam penyertaannya tetap pegang janji kesetiaannya dan tidak pernah melepaskannya. Maka itu yang kita harus memahami dalam berada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan menaungi kita di tengah masalah, bukan meniadakan masalah. Hadirat Tuhan akan menguatkan kita di tengah pergumulan, bukan meniadakan pergumulan. Itu yang perlu kita pahami supaya kita tidak kecewa dan tidak patah semangat. Maka coba kita lihat ayat yang ke-9 yang barusan kita bacakan, yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di sini Tuhan mengucapkan satu kata kepada Paulus yang terus menerus bergumul dengan apa yang dialaminya. Tuhan berkata kepadanya bahwa cukuplah kasih karunia Allah bagi Paulus. Dan itu hal yang sama yang berlaku buat kita hari ini. Cukuplah kasih karunia Allah bagi saudara dan saya dimanapun berada dan apapun yang sedang dialami. Karena kasih karunia Tuhan adalah kepastian bagi orang-orang percaya. Bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena kebaikan Allah, maka hari ini kita masih berdiri. Maka hari ini kita masih beribadah. Maka hari ini kita tetap harus punya pengharapan. Oleh karena itu, saudara, pahamilah bahwa kasih karunia Allah tidak meniadakan pergumulan dan persoalan. Tetapi kasih karunia Allah memampukan setiap kita melalui persoalan dengan gagah perkasa. Kenapa? Di dalam kasih karunia Allah ada iman dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Maka Tuhan berkata kepada Paulus dan kepada saudara dan saya hari ini, cukuplah kasih karunia Allah buat kita. Kasih karunia-Nya menyertai di tengah PPKM dan pandemi yang terus berlanjut. Kasih karunia Tuhan menyertai di dalam penyakit bagi yang sakit. Kasih karunia Tuhan
menyertai di dalam kekhawatiran yang saudara alami kalau saudara khawatir. Ini adalah sebuah ucapan janji dan kekuatan yang Tuhan beri bagi Paulus. Jadi yang pertama saya perlu menegaskan dan mengingatkan bahwa kasih karunia Allah atau berada di hadirat Allah tidak meniadakan pergumulan dan masalah. Tetapi dia memampukan kita melaluinya. Ingat baik-baik, dalam kondisi ini Paulus sedang ada di dalam sebuah pengalaman supranatural. Dia sedang dalam sebuah keintiman yang terlalu dalam dengan Allah. Hari ini kita bisa dapat dari ayat yang sebelumnya. Coba kita lihat dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus diizinkan oleh Tuhan mengalami pencobaan daripada utusan iblis. Utusan iblis hari ini bisa banyak hal. Bisa sakit penyakit, bisa ekonomi yang bermasalah, bisa dipecat dari pekerjaan, bisa apapun yang lain. Tetapi ingat baik-baik bahwa Paulus berkata dia sudah berulang kali berdoa. Berdoa bicara keintiman, dan kita sudah melihat di pelajaran yang lain bahwa dalam hadirat Tuhan berbicara persekutuan, dan persekutuan berhubungan dengan doa. Paulus sudah berdoa, sudah intim dengan Tuhan dan terus-menerus menjaga keintiman tersebut. Tetapi ternyata dalam keintiman tersebut, dalam penglihatan-penglihatan yang hebat dengan rahasia supranatural yang Tuhan ungkapkan buat Paulus, tetap Tuhan mengizinkan Paulus mengalami pencobaan. Sehingga Tuhan berkata kepada Paulus bahwa cukuplah kasih karunia Allah buat Paulus. Tetapi Paulus sendiri menyadari di ayat 8 bahwa Tuhan mengizinkan itu supaya dia tidak menyombongkan diri. Tuhan mengizinkan hari ini ada ujian kita lalui melalui pandemi yang sudah hampir 1,5 tahun atau jalan 2 tahun. Tuhan izinkan semua ini, maka saya sampaikan dari awal bahwa pandemi ini tidak akan segera berakhir. Kenapa? Ada sebuah pengajaran yang Tuhan mau persembahkan buat kita umatnya, dan bahkan bagi dunia ini. Kenapa? Dia adalah kasih, dan di dalam kasihnya dia rindu untuk memperbaiki, meluruskan yang tidak lurus, membawa kita kembali kepada dirinya yang adalah sumber hidup, dan bukan mengandalkan hal-hal yang dunia tawarkan. Banyak orang menjadi sombong karena jabatan duniawi. Banyak orang menjadi sombong karena apa? Keuangan dan tabungannya yang banyak. Banyak orang menjadi sombong karena hal-hal tertentu yang dunia kagumi dan dunia tawarkan. Tetapi Tuhan mengizinkan ada goncangan buat dunia ini supaya dunia sadar bahwa kita ini terbatas. Di dalam keterbatasan kita, tidak banyak hal yang dapat menolong kita selain pribadi Tuhan dalam kemurahannya yang diucapkan, yang disebut kasih karunia. Maka dia mengingatkan kepada Paulus bahwa kasih karunia-Nya adalah cukup bagi Paulus. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa dalam kemurahan Allah, kasih karunia Allah itu cukup buat kita. Kita masih berdiri bukan karena lebih kuat daripada orang yang meninggal. Kita masih sehat bukan karena lebih berjaga-jaga daripada orang lain yang positif COVID-19. Kita masih hari ini dalam kondisi yang baik karena kemurahan Allah menuntun kita di dalam kasihnya yang tak terbatas. Semua karena anugerahnya, bukan karena kuat dan gagah. Semua karena kemurahannya, bukan karena kehebatan kita. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Maka di dalam kemurahan Allah kita perlu memahami bahwa dalam pergumulan yang kita lalui, kasih karunia-Nya cukup buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Paulus saya perlu mengingatkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hebat. Melalui perikop ini, kalau saudara baca dari ayat pertama, saudara akan melihat bahwa dia di bawah, dia bahkan bicara tentang langit yang sekian. Dan dia dapat penglihatan-penglihatan tentang hal-hal yang luar biasa.
Jadi Paulus sudah mengalami pengalaman yang begitu hebat, sedang sepenuhnya ada di dalam naungan Allah, dia di dalam hadirat Allah, dia di dalam keintiman dengan Tuhan, dan di momen yang sama Tuhan mengizinkan Paulus mendapat yang namanya sebuah cobaan dari iblis. Maka di sini kita mempelajari satu hal, berada di hadirat Allah tidak meniadakan pergumulan, tetapi berada di hadirat Allah menopang kita melewati pergumulan melalui kasih karunia yang Dia beri. Maka cukuplah kasih karunia Allah buat saudara hari ini. Dan ayat 8 yang Paulus katakan itu bertujuan untuk Paulus tidak menyombongkan diri. Maka hari ini dengan keadaan pandemi yang ada, saya percaya untuk orang yang sadar diri akan memahami bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk membawa kita kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa Dia adalah sumber hidup, Dia semua yang kita dapat nikmati sampai hari ini hanya semata-mata karena kemurahan Allah. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah yang adalah sumber hidup. Ini adalah poin penting buat kita. Hari ini jangan sombongkan diri. Kesombongan bukan sekedar pamer saja. Ketika saudara belum menyadari bahwa saudara butuh Tuhan, ketika saudara belum memahami bahwa saudara hidup hanya karena anugerah Tuhan, ketika saudara belum memahami bahwa saudara ini berjalan karena Tuhan yang menopang, saudara adalah orang sombong. Dan kesombongan ini tidak disukai oleh Allah. Dia merendahkan orang yang sombong. Maka di dalam ujian, Tuhan mengizinkan hari-hari ini kita tetap bergumul supaya kita kembali kepada Tuhan. Hadirat Tuhan penting. Kita tetap berdoa. Kita tetap membangun persekutuan dengan Dia. Karena kita menyadari bahwa Dialah kekuatan kita. Tetapi ingat baik-baik, kalau contoh penyakit menimpa saudara, kalau contoh ekonomi saudara mengalami goncangan, kalau contoh ada hal yang lain yang saudara alami yang tidak menyenangkan saudara, yang tidak sesuai harapan saudara, jangan putus asa, jangan mengeluh, tetapi percayalah, di dalam kasih karunia Tuhan saudara dapat melaluinya. Maka tidak heran Filipi 4 ayat 13 dengan tegas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepada kita siapa? Tuhan. Mengapa Dia melakukannya? Karena kasih karunia-Nya. Tetapi ingat baik-baik, kasih karunia Allah dalam sisi yang lain berbicara meluruskan kehidupan kita seturut kehendak dan rencananya. Maka dalam kasih-Nya pun Dia akan mengizinkan kita mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan dengan tujuan membawa kita kembali dan tetap mengandalkan Dia. Maka hari ini tidak ada yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Saya mengucapkan itu dan mengucapkannya kembali, bahwa hari-hari ini tidak ada yang akan bertahan di luar Tuhan. Tidak ada yang akan bisa melewati persoalan kalau bukan Tuhan yang menopang. Karena hari-hari ini jaminan tidak dapat diberi oleh dunia. Vaksin tidak memberi jaminan. Apapun, prokes tidak memberi jaminan. Semua yang dunia coba menawarkan kepada kita hari ini tidak memberi jaminan yang mutlak. Masih ada kekurangannya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, saudara dan saya mengalami kemurahan Allah yang tak terbatas. Sehingga Dia menopang saudara di tengah badai. Dia menopang saudara di tengah sakit penyakit. Dia menopang saudara di dalam pergumulan apapun. Karena Dia adalah setia dan kesetiaannya tidak terbatas. Maka Paulus memahami ini dan dia katakan Tuhan mengizinkan ini untuk membuat dia tidak menjadi sombong. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita selama ini mungkin tanpa menyadarinya adalah orang sombong? Kenapa sombong? Karena kita mengabaikan Tuhan. Karena kita pikir kita bisa hidup mengandalkan uang kita. Kita bisa hidup mengandalkan tenaga fisik kita. Kita bisa hidup mengandalkan relasi kita. Dan apapun yang saudara secara pribadi bisa sebut. Tetapi Tuhan membuktikan hari ini kepada manusia, kepada orang percaya dan kepada dunia ini, bahwa di luar Tuhan tidak ada yang dapat dipegang. Bahwa di luar rencana Tuhan tidak ada kepastian. Bahwa di luar apa yang Dia kehendaki, tidak ada yang dapat membuat saudara menikmati dunia ini. Karena dunia ini dan semua yang dianugerahkannya adalah fana. Dan bukan anugerahkan, karena dunia nggak memberi sesuatu dengan gratis. Dunia memberi dengan tuntutan.
Tetapi Allah memberikan dengan kasih karunia. Dia memberi dengan kemurahan tanpa syarat. Yang penting saudara tetap memegang janji Allah, percaya kepada Yesus, dan tetap di dalam rencana Tuhan apapun yang terjadi. Itulah yang kita perlukan. Itulah yang menjadi kerinduan hati Allah. Maka saudara saya harus memahami bahwa kasih karunia Allah adalah cukup bagi kita. Dan oleh karena itu, jangan nanti dengan persoalan. Jangan nanti dengan masalah. Jangan nanti dengan PPKM. Jangan nanti dengan apapun, walaupun itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi pahamilah, imanilah, percayailah. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia akan menopang saudara, memampukan kita untuk melewati masalah pergumulan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan mudah perjalanannya karena bicara proses selalu tidak enak. Tetapi ingat baik-baik, saudara yang benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara yang benar-benar berada di hadirat Tuhan, saudara yang benar-benar mempertahankan iman saudara kepada Yesus Kristus, saudara akan melewati goncangan, saudara akan melewati badai, saudara akan bisa keluar dengan gagah perkasa. Karena apa? Kasih karunia Allah menyertai saudara dan memberi kemenangan bagi kita. Kalau kita mau merenungkan sebagai contoh, bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan sendiri melalui tangan Musa. Tetapi ingat baik-baik saudara, Tuhan membebaskan mereka, tetapi Tuhan tidak menghilangkan proses yang mereka harus lalui. Mereka harus berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Mereka harus mengalami kekeringan. Mereka harus kadang mengalami tidak ada air. Kadang mereka harus mengalami peperangan, dan Tuhan tidak menghilangkan tahap di mana mereka harus berperang. Tuhan hanya mempersiapkan mereka untuk berperang, dan dalam peperangan Tuhan yang memberi kemenangan bagi mereka melalui kasih karunia-Nya. Di padang gurun Tuhan tetap ada untuk menaungi mereka melalui tiang api dan tiang awan, sehingga mereka di siang hari maupun malam mereka tetap aman dan tidak ada yang binasa, walaupun tidak indah bagi mereka. Maka seringkali bukti bahwa tidak indah bagi mereka, seringkali mereka minta kembali ke Mesir. Mereka menganggap kondisi di Mesir lebih baik. Seperti hari ini banyak orang menganggap kondisi sebelum COVID lebih enak, kondisi sebelum COVID lebih nyaman, kondisi sebelum COVID lebih pasti. Tetapi saya mau membawa saudara melihat dari sisi yang berbeda, memiliki perspektif yang lain. Ketika Tuhan mengizinkan ada persoalan yang terus terjadi, percayalah, Tuhan membawa kita masuk dalam tahap yang baru. Apapun yang jadi rencana Tuhan, saudara dan saya hanya mengikutinya. Belum tentu kalau tidak ada COVID, kondisi akan lebih baik dari sekarang. Ingat baik-baik, rencana Tuhan tetap berjalan. Dan semua yang terjadi hari ini terjadi atas kehendak Allah. Allah mengizinkannya. Maka bagian kita adalah mengikuti prosesnya, menjalaninya dengan ucapan syukur. Tetap bersyukur, dan tetap memandang Tuhan. Kenapa? Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Jadi poin pertama saya adalah mengingatkan kepada saudara. Mungkin saudara bertanya, kenapa sudah berdoa tetapi masih ada COVID? Kenapa sudah berdoa tetapi sakit penyakit yang saya alami belum sembuh? Kenapa saya berdoa tetapi yang saya impikan dan doakan belum ada jawaban? Ingat baik-baik, itu adalah bagian proses. Proses itu adalah penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Segala sesuatu tanpa proses itu tidak baik. Proses itu memurnikan segala sesuatu sehingga hasilnya menjadi terbaik buat kita. Semua yang kita nikmati hari ini, semua yang kita beli di mall hari ini, semua itu mengalami sebuah proses. Tidak instan, dia diolah di dalam pabrik. Dia dari tanah, dia menuai, dituai pada waktunya, dan akhirnya bisa diolah di pabrik sehingga menjadi hal yang dinikmati di pasar atau di dalam mall-mall sehingga saudara bisa makan hari ini dengan baik. Semua ini membutuhkan proses, diolah dengan sebaik-baiknya. Tuhan punya rencana yang memiliki proses, dan proses itu baik buat kita, maka Tuhan mengizinkannya. Maka Tuhan ketika Paulus berdoa berulang kali, terus menerus untuk meminta utusan iblis itu yang mendatangkan penyakit atas dirinya dialogkan, Tuhan berkata, tidak, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Karena di dalam kelemahanmu lah kasih karunia-Ku sempurna. Kasih karunia Tuhan itu sempurna dan tidak terbatas.
Bahkan ketika saudara tidak punya kekuatan, kasih karunia-Nya yang memberi kekuatan buat kita. Maka jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetap percaya bahwa kondisi ini tidak selamanya akan ada. Yang perlu kita renungkan, bagaimana kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apapun yang Dia izinkan terjadi. Sehingga dari Tuhan akan kita dapat kekuatan baru, karena kasih karunia-Nya cukup buat kita. Maka di ayat yang sama, kalau saudara saya lihat dengan baik, ayat 9 ada poin kedua yang kita akan lihat. Ayat yang sama berkata begini, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan atau kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka Paulus berkata bahwa justru dia lebih senang, lebih suka akan hal-hal yang menunjukkan kelemahannya. Karena ketika hal ini diungkapkan oleh Tuhan, kuasa Kristus datang untuk menaungi. Naungi artinya melindungi, memampukan, memberi yang namanya perlindungan dan kekuatan. Jadi tidak selamanya musibah akan mencelakakan saudara. Kembali kepada cara pandang saudara sendiri. Paulus dengan tegas mengajarkan kepada kita, orang yang ada di hadirat Tuhan akan mengucap syukur, akan menikmati proses yang ada, bukan mengeluh di dalamnya. Maka berada di dalam hadirat Tuhan berbicara juga bersyukur kepada Tuhan, berbicara memuliakan Dia, walaupun hal yang Dia izinkan tidak baik menurut pandangan kita. Jadi yang pertama, di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang nama pergumulan dihilangkan. Tetapi yang kedua, saudara memahami bahwa di dalam hadirat Tuhan, ucapan syukur akan menjadi sesuatu yang penting dan membawa kita untuk bisa melewati kondisi yang ada dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan, dengan kekuatan yang datang dari Kristus Yesus, yang seperti Paulus berkata datang untuk menaungi kita. Maka di hari ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa tetaplah pegang iman. Inilah poin utama. Iman itu adalah yang tertinggi, karena melalui iman saudara dan saya berkenan kepada Allah. Melalui iman kasih karunia Allah ada dan cukup buat saudara. Melalui iman saudara bisa menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Dengan iman saudara bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja di tengah pergumulan. Dengan iman Bapak Ibu bisa memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga hari lepas hari bisa dilalui bukan dengan tekanan, tetapi dengan ucapan syukur kepada Allah, sebab Dia baik dan segala sesuatu yang dilakukannya sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, bahkan bagi dunia ini, karena Dia mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada. Maksudnya jiwa-jiwa dicintai oleh Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan itu adalah Allah mereka. Tuhan adalah Raja di atas segala bumi, maka di atas seluruh bumi. Makanya hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita, pastikan kamu tetap bersyukur. Bapak Ibu dan saya tetap dalam puji-pujian kepada Tuhan, tetap memuliakan Dia, tetap memahami bahwa semua yang sedang terjadi adalah proses yang harus dilalui, yang tidak bisa kita singkirkan, dan kita melaluinya bukan sendiri tetapi dengan kekuatan Allah, dengan kasih karunia Allah, dengan kemurahan Allah, dengan campur tangan Allah yang mengasihi kita. Maka cukuplah kasih karunia Tuhan buat kita. Apapun pergumulan itu, ucapkan kepada dirimu sendiri, cukup kasih karunia Tuhan bagiku. Itu adalah deklarasi iman. Dan saya percaya ucapan bibir manusia, orang percaya secara khusus punya kuasa untuk menjadikan dari tidak ada menjadi ada, untuk membawa keadaan bisa diubahkan. Saya percaya semua itu kembali kepada kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita. Maka pastikan kita memerintahkan jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita, semuanya untuk tetap fokus kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang adalah kebenaran sejati. Maka hari ini saya menyampaikan shalom dalam kasih karunia Allah yang tak terbatas itu,
memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat terus menerus melalui proses COVID ini dengan tahap-tahap yang akan datang ke depan, dengan gagah perkasa, dengan penuh harapan, dengan iman, dengan ucapan syukur, dan tetap memandang Kristus Yesus, sebab dialah yang hidup dan setia. Demikian Bapak Ibu, saya sharekan firman Tuhan secara singkat, kiranya menjadi berkat buat kita, karena saya tahu tidaklah mudah buat saudara, tetapi kiranya firman ini adalah kekuatan kita, membawa saudara bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesusahan, bangkit dari keadaan apapun yang sedang menimpa saudara, seperti utusan iblis yang menimpa Paulus. Dia tidak akan menang atas saudara. Pergumulan tidak akan menang atas saudara. Iblis tidak akan menang atas kita, karena dia sudah dikalahkan. Iblis sudah dihancurkan kuasanya. Dia adalah singa yang ompong, yang tidak akan membawa kita lepaskan iman kita, karena iman kita ada di dalam Kristus Yesus, dan dengan penuh pengharapan kita tetap memegangnya sampai akhir. Maka saya catat di sini saudara, pertama, pergumulan adalah bagian proses kehidupan kita, dan hadirat Tuhan yang kita nikmati tidak akan mengalaukan pergumulan. Dia akan menjauhkan dari bahaya yang mematikan iman kita, tetapi bukan dari hal-hal yang lain yang kita harus hadapi, karena melalui proses juga iman kita dibentuk. Iman kita dibawa bertumbuh ke next level, untuk melihat kemuliaan Allah yang lebih besar, untuk menikmati kasih karunia Tuhan yang tak terbatas itu. Maka pastikan saudara hari ini menikmati proses ini dengan poin kedua, dengan ucapan syukur, karena orang yang ada di hadirat Tuhan selalu bersyukur. Orang di hadirat Tuhan mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang pada umumnya. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan senantiasa kemuliaan Allah menaungi, sehingga di dalam kemuliaan Allah saudara dan saya akan tetap berdiri dengan teguh, dengan confident, dengan penuh percaya diri, dengan penuh kesabaran, dan tentunya dengan penuh pengharapan. Sebab Tuhanlah jaminan secara pribadi buat orang percaya, dan jaminan pribadi kita tidak akan hilang, karena Kristus adalah setia, dan selama-lamanya kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami ada di hadirat Tuhan, walaupun itu tidak menghindarkan kita dari masalah. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa di dalam hadirat-Mu ada ucapan syukur yang akan meluap-luap dari hati kami, sebab kami menyadari bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Tolong kami semua dalam ujian yang sedang kami lalui. Tolong kami semua dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Penyakit bagi yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bagi yang bimbang diberikan kekuatan iman melalui kebenaran firman-Mu. Bagi mereka Tuhan yang putus pengharapan diberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan tidak selama-lamanya akan ada ujian ini, tetapi kami percaya melalui ujian Engkau hadir, dan melalui ujian Engkau membawa kita ke tahap berikutnya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami melepaskan berkat shalom di tengah jemaat-Mu, di rumah masing-masing, dan biarlah kasih Allah yang tidak berkesudahan itu, cinta daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.